hukmu dafnil mayyiti wa mawdi'uhu, seputar hukum menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah itu fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Artinya kalau sebagian dari kaum muslimin sudah melakukan hal tersebut, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Fardu kifayah ini apabila seorang muslim mayatnya muslim, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak menguburkan bagaimana? Berarti dosa semuanya. Kaum muslimin yang ada di daerah tersebut berdosa. Jadi harus ada yang menguburkan. Adapun orang kafir atau mayat kafir, maka mayat mereka dikubur juga, tetapi maksudnya berbeda. Kalau mayat kaum muslimin dikubur sebagai bentuk ikraman, pemuliaan, ya, dan menghantarkan dia ke tempat atau nikmat kubur. Nah, adapun mayat orang kafir dikubur dalam rangka supaya tidak mengganggu baunya. Tidak mengganggu baunya. Ini apabila tidak ada anggota keluarga mereka yang kafir yang mengurusi. Umpamanya seseorang itu meninggal, seorang kafir meninggal, sementara anak-anaknya muslim semua, kerabatnya muslim semua, maka bagaimana? Siapa yang ngurusin? Yang ngurusin ya kaum muslimin, tetapi tadi dia dikuburkan semata-mata supaya tidak mengganggu baunya, ya, tidak mengganggu baunya. Jadi kalau ada anggota yang kafir, anggota keluarga yang kafir, udah biar dia yang ngurusin, ya. Misalnya dia punya atau sebagian anaknya itu ada yang kafir, udah kamu aja yang ngurusin. Kami kaum muslimin tidak berurusan untuk mengurusi jenazahnya ketika masih ada yang sesama agamanya dengan si mayat tersebut, ya. Sekarang kita berbicara tentang tempat menguburkan, maudhi'u dafnil mayyit, tempat menguburkan. Yang paling afdal, paling utama adalah mayat itu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tentunya kalau mayat itu muslim, di pekuburan kaum muslimin, ya. Dan pada asalnya pekuburan itu dipisah. Pekuburan kaum muslimin itu khusus. Ya, adapun pekuburan umum, ya ini keadaan yang memang ada terjadi di kita. Tetapi pada asalnya memang dipisah, pekuburan kaum muslimin. Ya, kuburan kaum muslimin. Adapun apabila sekarang bagaimana kalau dikuburkan di rumah, ya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, dan inilah pendapat yang ya terpilih di sini. Jadi apa? Dia makruh. Makruh itu artinya dibolehkan ketika ada keperluan, dibolehkan ketika ada keperluan mendesak, ya, ada keperluan. Dalilnya misalnya kita lihat Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Demikian juga kalau kuburan itu diletakkan di rumah atau pekarangan rumah, itu terkadang tidak terhormati dengan baik. Kita nggak boleh namanya menginjak kuburan misalnya, atau duduk-duduk di atas kuburan, ya, atau menjadikan sebagai tempat, ya, misalnya sampah misalnya, atau sebenarnya nggak boleh. Itu hal yang tidak menghormati atau tidak tidak memperlakukan kuburan dengan semestinya, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan boleh tidaknya menjadikan rumah sebagai kuburan. Dan di sana juga ada maksud atau ada hikmah-hikmah lain, ya. Kalau sudah sering lihat kuburan depan rumah, itu makna ziarah itu menjadi sesuatu hal yang hambar. Kenapa? Hari-hari sudah lihat kuburan, tapi ketika kuburan itu dikomplekkan tersendiri,
kemudian seseorang itu ingin berziarah kubur, maka dia akan mendapati makna itu lebih kuat ketika ketika dia datang ke kuburan, dia mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai pemilik kampung ini, wahai penghuni kampung ini. Kampung mana? Ya kampung alam kubur ini, ya. Jadi semuanya. Nah, dan ini juga bisa menjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan yang lain, ya. Terlebih ketika misalnya orang itu pengen jual rumah, jual tanahnya. Coba kalau ada kuburannya, kira-kira ya orang mau beli, waduh saya mau pakai buat misalnya mau bikin apartemen, aduh gimana nih, nah ini permasalahan tersendiri juga, ya. Maka ya sebagian ulama mengatakan makruh. Sekarang kita akan singgung tentang bagaimana apabila seorang wanita kitabiyah, wanita Nasrani atau wanita Yahudiyah yang dia memiliki suami seorang muslim, zaujati muslimin, suaminya seorang muslim, kemudian dia meninggal dalam keadaan hamil. Dan kita tahu di agama kita ini seorang muslim boleh menikahi seorang Nasraniyah, wanita Nasrani, boleh menikahi seorang wanita Yahudiyah, wanita Yahudi, boleh, ya, boleh nikah beda agama yang seperti ini boleh. Tapi kalau dibalik, yang wanita muslimah, yang laki-laki ini kafir, maka tidak boleh. Allah mengatakan, nasnya jelas dalam Al-Quran, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kalian nikahkan anak-anak atau wanita kalian yang muslimah itu dengan orang-orang musyrik, ya, sampai mereka beriman. Tapi kalau misalnya laki-laki muslim dia ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, maka sah, ya, boleh. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, tentang masalahnya. Nah, sekarang pembicaraan kita, kalau misalnya seorang wanita ini kemudian hamil kemudian meninggal, berarti bagaimana status penguburannya, ya? Dia ini dikuburkan di mana? Maka para ulama mereka mengatakan, ya, sebagian ulama mereka atau dia ini dikuburkan bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena janin yang dikandungnya itu statusnya muslim. Janin itu, anak itu milik bapaknya. Disandarkan, dinasabkan kepada bapaknya. Seorang muslim anak itu, ya. Atau muslimah misalnya kalau wanita. Sehingga karena si kitabiyah ini, Nasraniyah atau Yahudiyah ini membawa seorang muslim atau muslimah, maka dia dikuburkan bersama kaum muslimin, ya. Jadi ini sebagai bentuk dikuatkan sisi Islam, ya, dikuburkan bersama kaum muslimin karena anaknya itu muslim. Nah, sekarang boleh tidak menguburkan orang kafir di pekuburan kaum muslimin? Enggak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat para ulama mazhab yang 4. Jadi tidak boleh menguburkan orang kafir di pekuburan kaum muslimin, ya. Jadi memang idealnya adalah dipisah, ini pekuburan kaum muslimin, ya. Bukan pekuburan umum ini, tapi pekuburan kaum muslimin. Kalau orang Islam kuburan di sini. Yang non Islam, ya, silahkan nanti mencari tempat tersendiri. Ini pendapat mazhab yang 4 dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Jadi tidak boleh. Kemudian sekarang bagaimana apabila seseorang ini meninggal di kapal, kemudian dia dikuburkannya seperti apa? Ya tentunya kalau masalah meninggal di kapal, dimandikan tetap biasa, sama, ya. Disolatkan,
Ya, dikafani ya, sudah kita pelajari kemarin. Disolatkan ya. Sekarang tinggal nguburnya gimana? Nah, penguburan yang dilakukan bagi jenazah yang mati di atas kapal, maka dia dikuburkan dengan dilemparkan jasadnya ke laut. Dilemparkan jasadnya ke laut. Ini tentunya kalau kapal itu masih kira-kira lama di tengah laut. Tapi kalau sudah mau ini ya afdolnya langsung ke daratan. Tetapi ketika masih memakan waktu untuk sampai ke daratan dan nggak mungkin membawa mayat ya berlama-lama, berhari-hari, berminggu-minggu, maka hendaknya dia dikuburkan dengan dilemparkan jasadnya ke laut. Setelah dimandikan, dikafankan dan disolat, dikafan disolatkan. Terus bagaimana kalau dilempar nanti ngambang-ngambang gitu? Nah, di sini para ulama mereka mengatakan ya sebagian tidak harus diberikan pembeban atau pemberat supaya masuk ke dalam daratan, dalam apa? Lautan. Tidak harus. Tapi biarkan dilempar saja. Kenapa? Karena bisa jadi nanti, bisa jadi ada orang yang kemudian akan menemukannya di daratan dan akan menguburkannya. Jadi walhasil intinya ya, menurut sebagian ulama tidak perlu ya, cukup dilempar dan la yusaqqalu, tidak dikasih beban. Inilah pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'i ya. Alasannya apa? Alasannya tadi, karena bisa jadi seseorang itu kemudian menemukannya di tepian dan bisa menguburkannya. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana orang yang mati syahid di medan perang dikuburkan? Maka disunahkan mereka itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal ya. Mereka meninggal di mana, dibuatkan kuburan, gali lubang, kemudian apa? Dikuburkan di situ. Disolatkan enggak, Pak, kalau mati syahid? Disolatkan enggak? Tidak disolatkan. Enggak perlu disolatkan. Dikafani? Enggak dikafani ya. Dimandikan? Tidak dimandikan, sudah sebagai bentuk apa? Pemuliaan, biar mereka akan dibangkitkan dengan luka-luka yang ada pada tubuh mereka dan itu akan memancarkan wangi. Sebagai bukti syuhada, namanya orang sudah bersaksi. Syahid itu artinya bukti. Ini buktinya, saya beriman. Itu apa? Ya luka-lukanya dia di medan perang. Sekarang bagaimana apabila seseorang hendak memindahkan mayat? Memindahkan mayat. Boleh tidak memindahkan mayat untuk dikuburkan di tempat lain? Ya, di tempat dimana, di tempat lain yang dia tidak mati atau dia mati di tempat tersebut. Boleh. Yajuzu naqlul mayyit. Boleh memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah yang lain idza kana li ghardin sahihin, apabila tujuannya itu benar ya, tujuannya itu benar. Ini pendapat jumhur. Jadi boleh yang demikian itu sebagaimana yang dilakukan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu atau yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu ya, ketika meninggal dipindahkan dari tempat yang namanya Al-Aqiq. Al-Aqiq itu tempat atau kampungnya dia, jadi mana dia meninggal, beliau meninggal, dipindahkan ke kota Madinah, ke Madinah untuk dikuburkan di sana. Dan ketika itu para sahabat mereka hadir dan mereka tidak mengingkari. Jadi boleh. Nah, sekarang seputar antara lahat atau syak. Lahat itu apa? Syak itu apa? Jadi gini Pak, kalau kuburan itu sekarang bentuk kuburan, kita tahu kuburan ini kan tanah, terus apa? Digali begitu kan? Nah, digali. Ya. Lahat itu adalah celah yang berada di sebelah pinggir untuk nanti tempat memasukkan mayat. Jadi kalau misalnya ini ini dari samping nih, Pak. Ini kan, kemudian begini. Nah lahat itu di sini, liang lahat. Nah,
dicuil, dikerowak begitu. Nanti itu apa? Nanti mayat itu ketika masuk mayat nanti kemudian pepetkan ke situ, dipepetkan ke situ, ya. Inilah. Oh ya, ya. Ya, coba saya gambarkan. Oh ya, terima kasih, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya, makasih, Pak. Jadi lahat itu seperti ini, Pak. Ini tampak samping, mohon maaf ini kalau gambarnya kurang bagus. Nah, lahat itu di sini. Ini sana menghadap ke arah kiblat. Sana ya. Nah, ini namanya lahat dari samping. Kalau syak itu ini lahat. Jadi lahat itu bahasa Arab, bukan lahat Palembang. Nah, lahat Palembang ada lagi. Nah, kalau yang namanya syak itu adalah lubang yang di tengah, ya, dengan gambar yang sama. Nah, lubangnya di sini. Nah. Satu kuburan kalau nggak lahat ya pakai syak. Syakun, ya. Ini di sini. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah lahat. Ya, lahat. Jadi membuat apa? Lahat ini. Baik. Ini antara lahat dan syak. Ini pendapat mazhab yang 4, ya. Sekarang kalau ditanya kenapa? Karena dulu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dengan lahat seperti itu, lahat, ya, dimasukkan. Sekarang bagaimana kalau menguburkan seorang muslim di peti kayu? Ya, dikuburkan di peti kayu, dimasukkan sepeti-petinya. Bagaimana hukumnya? Maka pendapat jumhur itu maksudnya mayoritas ulama mengatakan makruh, ya. Makruh itu sebaiknya enggak. Tapi kalau memang ada keperluan enggak apa-apa, boleh. Seperti misalnya ketika musim apa kemarin? Ya, pandemi atau sekarang mungkin kemarin, ya. Kita ngomongnya kemarin, ya. Jadi ketika seseorang itu memang diperlukan untuk dikuburkan dengan peti seperti petinya, maka boleh, ya, tidak mengapa. Dan ini ternyata sudah dibahas para ulama ribuan tahun yang lalu, ya, tentang masalah seperti ini, ya. Jadi para ulama mengatakan makruh apabila tidak ada keperluan seseorang muslim dikuburkan di dalam peti. Pendapat mazhab yang 4, ya. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Tentang pendapat mazhab yang 3. Ya, insyaallah. Sekarang kita akan berpindah kepada bagaimana cara menguburkan. Jadi kita sudah selesai tentang seputar apa? Seputar masalah tempat, hukum menguburkannya juga, bagaimana kalau yang dikuburkan itu seorang wanita ahli kitab yang dia hamil dari seorang muslim, ya. Demikian juga menguburkan seseorang yang meninggal di atas kapal, ya, kita sudah singgung. Sekarang cara menguburkan. Sekarang kita akan berikan praktisnya dulu atau urutan praktisnya. Yang pertama urutannya, ini kan sudah nih bawa mayat, sudah. Disunnahkan untuk membaca basmalah dan doa. Doanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu doanya. Bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah, wa ala millati Rasulillah dan mengikuti petunjuk millah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ala sunnati Rasulillah mengikuti sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila beliau memasukkan seorang ke dalam kubur, beliau baca itu. Bismillahi wa ala millati rasulil. Kemudian sekarang meletakkan, ini kan sudah dimasukkan. Masuk ini dari mana? Mana yang mudah? Ya. Kalau masuk ini dari mana? Apakah dari arah seperti ini atau dari arah samping? Mana yang mudah? Ya, ini maaf, ini misalnya ini jasadnya gitu. Jadi boleh dimasukkan ke sini dari kaki begitu atau dari arah sana, tidak mengapa. Nah, sekarang tinggal bagaimana meletakkannya. Kita di sini mengambil lahat ya, lahat. Bikin lahatnya di mana? Lahatnya di sini. Ya, lahatnya di sini. Jadi kalau sana kiblat, apa namanya, cuilannya ini di sebelah sini, ya. Di mana kita meletakkan mayat? Mayat diletakkan di atas bagian badannya sebelah kanan. Ini kan kita punya badan kanan kiri, ya kan? Jadi kanan dan menghadap kiblat. Jadi begini Pak, kalau misalnya nah gini. Ini kan kiblat kan, dan di atas kan. Jadi apa? Kalau misalnya kita seperti ini, berarti mayat itu kepala yang di sebelah sini kaki atau kepala? Kaki kan itu kan. Nah, kalau kita ibaratkan ini, saya nggak bisa gambar nih, aduh maaf. Ya, misalnya ini kaki, berarti begini, ya. Jadi kepalanya sebelah sana. Dia di apa namanya, di atas anggota badan yang sebelah kanan dan diarahkan ke kiblat, kepalanya dan badannya. Jadi kayak begini. Nah, ngadep ke sana. Ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian setelah itu, setelah diletakkan ke menghadap kiblat, disunnahkan untuk menempelkan mayat tersebut ke dinding kubur. Jadi mayat itu dimepetkan. Moga-moga ini gambarnya cukup mewakili Pak ya. Nah, dimepetkan ke sana, ke dinding kubur, mepetkan. Nah, setelah diletakkan seperti itu, diganjel. Apa yang diganjel? Kepalanya dari belakang. Jadi apa? Ini kepala, ini kaki. Ini dimasukkan, mepetkan begini kan, terus diganjel. Tujuannya apa? Kata para ulama, supaya kepalanya itu tidak kemudian apa namanya? Nah, tahu bahasa Indonesianya apa itu? Tidak kemudian oleng, ya, karena sudah tidak ada lagi kekuatan kan. Jadi memang perlu dibantu. Jadi dimepetkan ke sana, mepetkan ke sini, diganjel dengan apa? Diganjal dengan tanah atau batu. Kalau sebagian tempat kan pakai bentuk apa namanya, bulat-bulatan gitu, itu maksudnya, ya. Jadi untuk mengganjil supaya tidak gerak-gerak gitu, ya. Nah, setelah itu udah mantep, ikatan kafannya diapakan? Dibuka, ya. Boleh dengan gunting, boleh dengan tali, kalau misalnya tinggal ditarik ya. Seperti yang sudah kita sebutkan ya, bahwasanya kalau apa namanya, ini jenazah, nali jenazah itu tujuannya adalah supaya apa? Supaya jenazah tersebut ketika dibawa itu tidak terbuka. Jadi talinya mati boleh. Tali apa namanya, sepatu boleh. Yang penting nanti ketika sudah sampai di kubur, ya, maka dibuka itu ikatannya, dibuka atau digunting dah. Dan ini adalah kesepakatan para ulama dari mazhab yang 4. Dan tentunya di sini tidak ada keyakinan tertentu, ya. Tidak ada keyakinan nanti kalau lupa dibuka nanti jadi apa? Jadi pocong. Nah, pocong itu nanti nyari, maaf, ada yang pocong itu nanti nyari kemudian minta dibuka. Tidak demikian. Tetapi kata para ulama, maksudnya adalah sudah selesai fungsi dari tali tersebut, ya. Karena fungsi dari tali tadi adalah agar tidak, jenazah itu tidak terbuka ketika dibawa. Dan itulah yang dilakukan atau sedari dulu para ulama salaf itu dilepas memang talinya, ya. Baik. Nah, setelah dikuburkan disunnahkan juga untuk
menaburkan tanah ke kuburan setelah dikuburkan itu 3 kali. Jadi misalnya sudah masuk nih, sudah masuk, dikasih ganjel. Kalau sebagian tempat kan pakai apa namanya, batu atau kayu gitu kan, ya. Nah, kemudian apa? Disunahkan untuk menaburkan tanah. Siapa? Penziarah atau pelayat, orang yang mengiringi jenazah. Lemparkan tanah ya sebanyak 3 kali. Ambil, lemparkan, ambil, lemparkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti sudah selesai? Nah, kita akan nanti singgung bagaimana bentuk kuburan yang sunnah. Boleh tidak satu lubang itu kemudian digunakan untuk meletakkan 2 atau lebih mayat? Ya. Maka dijawab, pada asalnya satu orang itu satu lubang. Satu orang satu lubang pekuburan. Akan tetapi ya, apabila darurat atau keadaan darurat, maka dibolehkan untuk menguburkan lebih dari satu orang di dalam satu kuburan. Jadi pada asalnya nggak boleh, kecuali karena darurat. Ya. Seperti apa daruratnya itu? Disebutkan di sini. Ketika Rasulullah SAW pada perang Uhud, para sahabat itu mengeluh, ya Rasulullah, kalau kita menguburkan untuk setiap orang itu satu lubang, ini memberatkan, sangat memberatkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Kalian gali, kalau begitu kalian dalamkan lubangnya dan perbaguslah. Wadfinu al-itsnaini awit salasata fi qabrin wahid. Kemudian masukkan 2 orang atau 3 orang di dalam satu kubur. Nah, ini kondisinya seperti itu. Ya, karena gali kuburan itu terkadang untuk sebagian orang, sebagian tempat tanah itu kan beda-beda, ya. Tanah ada yang sangat susah, tanahnya berbatu, bikin satu lubang saja. Ya, mungkin kalau bapak-bapak main ke pesantren itu batu semua tanahnya itu, digali susah sekali, lengket, liat gitu tanahnya. Jadi menggali satu kuburan saja, satu lubang susah sekali. Maka boleh untuk meletakkan 2 atau lebih dalam satu kuburan karena ada kedaruratan seperti itu. Nah, siapa yang dimasukkan duluan? Maka yang dimasukkan duluan adalah orang yang lebih utama, yang paling afdol. Kalau misalnya kasusnya tadi nih, satu lubang untuk 2 atau 3 orang. Yang dimasukkan siapa? Disunnahkan yang dimasukkan adalah orang yang paling afdol. Afdol itu dari sisi apa? Dari sisi Al-Qur'an. Rasulullah SAW waktu perang Uhud sama, ya, perang Uhud. Beliau ditanya, ya Rasulullah, ya, Nabi SAW ketika hendak memasukkan 2 atau 3 orang ke dalam kuburan, Nabi bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Ya. Oh, si fulan, masukkan dulu dia. Terus siapa? Si fulan. Jadi menggunakan tartib atau urutan tersebut, ya, urutan tersebut. Sekali lagi ini untuk satu kuburan yang digunakan lebih dari satu orang. Sekarang waktu menguburkan. Boleh tidak menguburkan di waktu yang 3, waktu yang terlarang dengan larangan yang sangat? Masih ingat Pak, kapan saja Pak waktu yang terlarang dengan larangan sangat? Nah, ketika matahari itu terbit, 1. Kemudian yang kedua, matahari ya sebelum tergelincir, pas di tengah-tengah, sebelum menjelang tergelincir. Yang ketiga, ketika proses terbenam.
itu waktu yang sangat terlarang untuk melaksanakan sholat, ya. Demikian juga untuk menguburkan. Jadi kalau misalnya seorang itu kalau mau ditunggu dulu, ya, ditunggu. Jadi tidak boleh menguburkan pada 3 waktu yang terlarang tersebut, ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya kami dilarang pada 3 waktu tersebut, kata para sahabat, anak burafihinna mautana. Kami dilarang untuk menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada 3 waktu tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nggak boleh. Kalau malam gimana? Boleh malah, nggak apa-apa menguburkan malam, ya. Apabila memang dibutuhkan menguburkan malam boleh. Ini kesepakatan ulama mazhab yang 4, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah mendapati, ya, ada seorang wanita yang biasanya nyapu masjid tapi nggak kelihatan. Terus ditanya, oh dia meninggal ya Rasulullah. Dia meninggal, kemudian kami kuburkan. Kapan kuburkannya? Sahabat mengatakan al-barihah, semalam. Maka Nabi mengatakan afala adantumuni, kenapa saya tidak dikasih tahu? Nah, berarti apa? Boleh menguburkan waktu malam. Karena Nabi tidak mengatakan jangan menguburkan malam-malam. Boleh, ya. Menguburkan waktu malam, tidak masalah. Nah, sekarang seputar tentang hal-hal yang berkaitan dalam prosesi penguburan dan setelahnya. Talqin mayit, mentalkin mayit. Talqin itu artinya mendikte. Laqana yulaqinu talqin, mendikte. Mendikte seseorang agar orang tersebut menirukan atau mengikuti. Kalau pada pelajaran yang lalu-lalu seputar orang yang hendak meninggal, kita disunahkan untuk apa? Mentalqin orang yang hendak meninggal dengan apa? La ilaha illallah, ya, dengan cara yang terbaik. Ini mentalkin orang yang masih hidup. Nah, sekarang kalau mentalkin mayit, maka berkata Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya, ya, bahwasanya ini termasuk bentuk kebid'ahan. Jadi tidak disyariatkan untuk mentalkinkan mayit. Kenapa? Karena mayit sudah nggak bisa ngomong, ya, tidak bisa berbicara. Talqin seperti apa yang dimaksud? Ya, talqin untuk misalnya kalau kamu nanti ditanya, maka jawablah Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam. Kalau kamu nanti ditanya, atau misalnya dengan mengucapkan la ilaha illallah ketika proses penguburan, ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Dikarenakan tadi talqin hanya bermanfaat bagi orang yang masih hidup, Adapun sudah meninggal maka dia tidak bermanfaat baginya talqin tersebut. Nah, terus bagaimana orang yang hadir? Apa yang bermanfaat untuk si mayat yang dikuburkan ini? Yang pertama, dia disunnahkan untuk memohonkan ampun, istighfar, ya. Jadi selama proses penguburan itu atau setelah dikuburkan, maka hendaknya seseorang itu memohonkan ampun. Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kuatkanlah dia untuk menjawab pertanyaan. Boleh, ya, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Yang penting apa? Mendoakan, ya. Dan memang itulah kebiasaan Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan itu didoakan supaya Allah mengampuni dan Allah menguatkan si mayat ini. Nabi SAW mengatakan setelah selesai menguburkan, Nabi berdiri, kemudian mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun bagi saudara kalian ini, wasalu lahu bitasbit, dan mintakanlah kepada Allah keteguhan untuk saudara kalian ini.
Ya, fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Dia sebentar lagi akan ditanya. Ditanya apa? Ya, ditanya malaikat kubur tentang apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wama dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, waman nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Dan yang menanya ini lebih sangar ketimbang penyidik. Lebih apa? Lebih mengerikan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi disebutkan yang bertanya itu dua malaikat, warnanya hitam, satunya biru. Dan dia akan membentak dan mengguncang mayat itu. Ya, ditanya, siapa Nabi, siapa Tuhanmu? Diguncang. Sehingga kalau orang itu tidak Allah tolong, maka nggak akan bisa jawab. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan jamaah sekalian dan kaum muslimin semuanya keteguhan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu bukan momen yang biasa. Itu momen yang sangat-sangat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita masih hidup, ya, kita siapkan diri kita untuk hari tersebut. Itu akan datang hari itu. Hari ditanya itu akan datang. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Apalagi yang bermanfaat untuk si mayit, ya. Yang bermanfaat untuk si mayit adalah sholat jenazah. Tadi sudah. Atau orang yang belum menyolatkan, pengen menyolatkan, boleh nggak menyolatkan di kuburan? Boleh, ya. Dengan keterangan yang sudah kita berikan, ya. Sholatnya ngadep kiblat. Demikian juga orang menyolatkan itu memang dia ketika si mayat itu meninggal, dia dalam kondisi orang yang sah melakukan sholat, ya. Jadi si penghuni kubur itu akan mendapatkan manfaat dari sholat jenazah yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan manfaat dari kewajiban-kewajiban yang dijalankan orang yang masih hidup dalam konteks kewajiban yang bisa digantikan. Jadi penghuni kubur ini, kalau dia belum melakukan kewajiban yang bisa digantikan orang lain, kemudian dilakukan atau digantikan oleh orang lain, maka bisa. Contoh, ya, saum. Orang meninggal, dia punya utang saum. Gimana utang? Apakah bayar fidyah? Enggak. Orang yang masih hidup, ahli warisnya, saum atas nama dia. Saum wajib, saum Ramadan maksud saya. Punya utang saum Ramadan. Makanya kalau kita punya utang, istri kita punya utang, itu dicatat. Kita kan nggak tahu orang wafat kapan, ya. Bilang sama istri kita atau keluarga kita, dicatat, ya. Misalnya, ya mungkin bagi sebagian wanita atau mayoritas wanita misalnya punya anak, nah, hamil dulu kan itu, menikah hamil, melahirkan, nyusui, baru nyusuin sudah hamil lagi, terus itu, ya. Mazhab yang 4 itu saumnya diganti. Jadi misalnya 30 tambah, ya tahun depannya nyusuin kan itu. Atau ya ini 30, tahun depannya udah isi lagi 30, 3 tahun. Anggap saja 90 hari. Tulis saja udah. Membayarnya kapan? Bayarnya nanti. Ketika apa? Ketika longgar waktunya, ketika misalnya sudah ini, yang penting dicatat. Ketika kemudian Allah berkehendak untuk wafat ini wanita, maka utangnya ada misalnya tinggal 60 hari. Ah, ini dibagi. Ya, dibagi. Siapa yang saum? Yang saum adalah walinya atau ahli warisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi saum, shoma anhu waliyuhu." Siapa orang meninggal dan dia punya kewajiban saum, maka walinya itu saum atas nama dia. Ini bisa diganti, ya, bisa Kalau sholat gimana, Pak? Sholat bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, ini orang tua saya nggak pernah sholat, saya aja ada yang sholat. Saya sholat zuhurnya sekarang 2 kali, satu untuk saya, yang kedua nggak bisa. Kalau tidak sholat, memang bukan seorang muslim atau muslimah, nggak didoakan
tidak perlu bersedih atau tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak boleh malah, tidak boleh didoakan, ya. Kalau haji bisa nggak? Haji bisa, ya. Haji bisa. Badal, ya kan, badal haji namanya. Demikian juga yang bermanfaat untuk si mayat tadi adalah doa, istighfar, serta ibadah harta. Ibadah harta itu seperti apa? Misalnya sedekah. Sedekah atas nama orang tua bisa? Bisa. Boleh, ya. Misalnya seseorang punya harta berlebih. Dia ingin sedekah atas nama orang tuanya, bikin masjid, ya, dengan niat ini atas nama orang tua. Boleh sedekah. Atau membebaskan budak kalau di sini kal'idki, tapi kan kita tidak ada budak, ya. Tapi yang jelas boleh bersedekah atas nama orang tua, ya. Kurban gimana? Bisa. Jadi misalnya apa? Pokoknya ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Itu seseorang yang sudah meninggal akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nah, sedekah ini apakah kemudian harus dengan acara-acara tertentu? Tidak. Dua hal yang berbeda. Antara mengadakan perayaan-perayaan kematian dengan mengadakan atau bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal misalnya. Kalau kita ingin bersedekah atas nama orang tua, sedekah saja sudah. Ya. Apa nih misalnya ini mau Ramadan, ya kan? Mau Ramadan misalnya. Bagi sebagian jamaah misalnya orang tua sudah meninggal, maka tidak masalah Anda niatkan ini saya bersedekah untuk iftar dengan niat untuk orang tua saya. Boleh. Ya. Tanpa perlu kemudian membuat perayaan atau seremonial tertentu di waktu-waktu tertentu yang nanti akan disebutkan menurut para ulama Syafi'iyah. Enggak boleh, ya. 3 hari, 7 hari itu meskipun dengan maksud atau niat sedekah maka tidak diperbolehkan. Itu termasuk niyahah, ya, termasuk meratapi mayat. Enggak boleh, dosa besar. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang menghadiahkan pahala? Kalau tadi sedekah jelas, sedekah itu ada nasnya, ya. Sedekah ada hadisnya riwayat Bukhari. Sekarang kalau menghadiahkan pahala bagi mayat, saya baca Quran, niatnya baca Quran ini pahalanya untuk orang tua saya misalnya. Boleh tidak seperti itu? Maka saya sedikit bacakan di sini. Para ulama berselisih tentang masalah hukum menghadiahkan pahala. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama boleh, ya. Pendapat yang pertama boleh menghadiahkan pahala untuk si mayat, semisal membaca Al-Qur'an. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan Hambali dan sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i. Demikian juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin. Boleh. Pendapat yang kedua, ya, tidak boleh, tidak disyariatkan, ya. Ini pendapat mazhab Maliki dan pendapat yang masyhur, yang terkenal dari mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya kalau pendapat mazhab Syafi'i itu nggak boleh, yang lebih banyak nggak boleh menghadiahkan pahala, ya, menghadiahkan pahala kepada orang-orang sudah meninggal. Nah, ini juga dipegang oleh sebagian ulama. Walhasil di sana memang ada khilaf tentang masalahnya, ya. Kalau masalah ibadah harta tadi boleh, beda. Kalau ini apa? Baca Al-Quran misalnya. Saya niat umpamanya zikir pagi sore untuk apa? Untuk pahalanya bagi orang tua saya. Ini yang ada khilaf di sini, ya. Kalau misalnya saya pengen sedekah misalnya, saya pengen sedekah dengan air untuk iftar Ramadan, ya, 1 citra, niatnya untuk orang tua saya, boleh, ya, tidak mengapa. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada hukum-hukum seputar kuburan. Hukum seputar kuburan. Jadi jamaah sekalian, insyaallah ini adalah pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir tentang kajian fikih jenazah yang cukup berseri panjang ini, ya, karena bukunya saja segini tuh. Seputar masalah
hukum-hukum penguburan ya. Kita akan masuk satu persatu tentang apa-apa yang disyariatkan seputar kuburan ya, seputar kuburan. Kita masuk. Disunnahkan untuk mengangkat kuburan tersebut, maksudnya kuburan ditinggikan, qadra shibrin. Shibr itu apa? Sejengkal. Jadi kalau misalnya ini kan nanti dikasih tanah nih Pak. Nah, kuburan itu dibikin dia itu ada gundukan. Ini berapa? 1 jengkal kurang lebih ya. Jadi tujuannya apa? Supaya orang ngerti, oh ini ada kuburan. Bukan tanah biasa, jangan diinjak, nggak boleh nginjak kuburan ya. Oh, ini penanda. Jadi disunahkan untuk meninggikan kuburan tersebut dengan tanah 1 jengkal ya, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW di perang bukan. Jadi ketika beliau menguburkan para sahabatnya, demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa? Dinaikkan tanahnya 1 jengkal. Pendapat mazhab yang 4. Kemudian yang kedua, yang disunahkan yang lain adalah membuat gundukan. Jadi kalau membuat gundukan itu seperti apa? Ini gundukan yang kita contohkan. Jadi ini lebih utama ketimbang seperti ini. Ketimbang apa? Ketimbang rata begini. Rata begini kan dinaikkan juga. Tapi apa? Lebih utama itu apa? Dibuat gundukan. Ya. Dari tanah ini ya, dari tanah. Kalau di semen gimana? Nah, di semen nggak boleh, ya, tidak boleh menyemen kuburan. Ini terkait dengan meninggikan atau membuat gundukan tersebut. Kemudian yang disunahkan selanjutnya adalah kuburan itu didalamkan. Ketika membuat apa? Lubang itu didalamkan. Ya tentunya ini relatif ya, relatif. Kalau misalnya terlalu dalam nanti bisa masuk, nggak bisa keluar nanti yang kuburan. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu cetek juga nanti dikhawatirkan, kenapa kok kuburan itu harus di dalam? Dikhawatirkan nanti dibongkar, entah oleh hewan yang mereka mencium adanya bangkai, didatengin kemudian diambil. Ya. Jadi disunahkan untuk didalamkan kuburan dan diluaskan kuburan tersebut secukupnya. Dan untuk mayat wanita itu ketika proses penguburannya itu ditutupi dengan kain supaya tidak terlihat atau tidak nampak apanya, ya tidak nampak bentuk auratnya atau misalnya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap yang namanya menutupi aurat wanita sampai dikuburkan saja. Kan kalau wanita itu kan pakai apa? Pakai baju kurung dan pakai ini kan, dipakai kafan gitu kan, dimasukkan ke dalam ini, ya maka diusahakan ditutup, ya disunahkan untuk ditutup supaya ditutup dari atas ya, tidak nampak. Ini ijma' para ulama tentang masalah seperti ini. Kemudian sekarang apa yang tidak disyariatkan seputar masalah kuburan? Yang pertama, ya, tajsisul qabri, menyemen kuburan, disemen. Hukumnya apa? Hukumnya haram, ya. Hukumnya haram namanya menyemen kuburan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, di mana beliau berdasarkan hadis Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Nabi melarang untuk kuburan itu disemen, wa an yuq'ada, dan diduduki, wa an yubna alaihi, dan dibangun di atasnya. Jadi dilarang untuk menyemen kuburan serta menduduki dan juga membangun bangunan di atas kuburan tersebut. Nah, para ulama mengatakan kenapa kok tidak boleh, ya? Karena ketika kuburan itu disemen, maka itu akan menghantarkan kepada perbuatan mungkar yang lain. Yaitu apa? Nanti lama-lama kuburan tersebut akan
diagung-agungkan dan bisa-bisa nanti akan diibadahi atau disembah. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan. Yang selanjutnya, membangun bangunan di atas kubur ini juga dilarang. Tadi hadisnya juga sama. Membangun bangunan di atas kuburan, apalagi tempat ibadah. Tempat ibadah, misalnya masjid atau musholla, maka tidak boleh dibangun di atas kuburan tersebut masjid ataupun musholla. Ya, hukumnya haram. Ini pendapat Imam Ibn Hazm Asy-Shinqiti, dan dikatakan ini merupakan konsensus atau kesepakatan atau ijma' para ulama Islam. Jadi nggak boleh, ya, membangun di atas kubur. Membangun di atas kubur gimana? Selain kuburan. Terus kuburan dibikin apa? Dibikin ada rumah-rumahannya. Ada rumah-rumah, apalagi dibikin seperti menara-menara besar, dan itu ada memang di sebagian tempat. Dan dibikin seperti rumah besar, kemudian ya ditutupi, udah jadi rumah. Nah, itu namanya membangun di atas kuburan, itu bangunan. Apalagi yang dibangun itu apa? Masjid, ya, maka tidak boleh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yubna alaihi, kuburan itu dibangun di atasnya. Kuburan itu dibangun di atasnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya, mau tidak kalian saya utus untuk melaksanakan misi yang saya pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan misi tersebut. Kata Ali, apa? Hendaknya engkau tidak membiarkan wala qabran musyrifan illa sawaitahu, ada kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakan. Ini bukan ratakan dihancurkan, enggak, tapi apa? Kuburan itu tidak boleh melebihi 1 jengkal. Jadi tidak boleh misalnya lebih-lebih, segini kuburan, ratakan, ya. Maka illa sawaitahu. Ini adalah pesan dari sahabat Ali kepada muridnya, ya, ketika beliau mengatakan tentang misi Rasulullah yang pernah diutus. Jadi Ali itu pernah diutus untuk itu, radhiyallahu anhu. Sebabnya yang lain adalah karena itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, ya, kesyirikan. Termasuk yang terlarang adalah menulisi kuburan, ya, menulisi kuburan. Nah, di sini kita sampaikan menulisi kuburan ini para ulama mereka 2 pendapat. Yang pertama tidak boleh, nggak boleh. Yang kedua makruh. Makruh itu hukumnya haram, tapi apa? Keharamannya lebih ringan. Makruh. Ini pendapat jumhur. Jadi mayoritas ulama mengatakan makruh namanya menulisi kuburan. Dan perlu diingat bahwa menulisi kuburan itu ada keterangannya, ya. Kalau menulisi namanya saja nggak apa-apa, menulisi namanya itu nggak apa-apa. Adapun, ya, yang terlarang itu menulisi ala jahiliyah. Apa yang dilakukan orang jahiliyah? Mereka itu menuliskan selain nama itu puji-pujian. Wah, pemberani, ini pahlawan, ini singa padang pasir. Jadi ditulis di apa? Di kuburannya bahwasanya si fulan ini demikian dan demikian. Itu nggak boleh. Kalau cuma nulisin nama misalnya fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, tanggal sekian meninggal, nggak apa-apa, tidak mengapa. Itu demikian penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ada lagi yang nulisnya itu apa? Bait-bait syair atau misalnya apa? Nukilan perkataannya semasa hidup, ya. Apa? Nukilan darinya ketika dia masih hidup, taruh di kubur, tulis di kubur. Ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini akan mendorong kepada kultus terhadap kuburan tersebut, dan kita tahu itu tidak boleh, ya. Di dalam Islam tidak boleh. Demikian juga tidak boleh menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maupun hadis-hadis Nabi, karena bukan di situ tempatnya.
Adapun kalau tulisan nama tadi boleh ya, tulisan nama tadi boleh. Wallahu a'lam. Nah, di antara hal yang terlarang yang lain adalah buang hajat di atas kuburan. Ini juga nggak boleh. Kuburan itu tidak boleh kemudian dihinakan seperti itu, diinjek aja nggak boleh, apalagi dijadikan sebagai tempat yang demikian. Tidak boleh. Larangan selanjutnya, tidak boleh menduduki kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan, ya, duduk-duduk di atas kuburan. Ya subhanallah, ini mungkin jamaah pernah lihat, mungkin di sebagian kuburan yang ya kurang terawat begitu atau kurang terurusi. Kadang ada orang itu memang milih skin atau tempat view-nya itu kuburan untuk apa? Ya macam-macam. Ada yang untuk ya gitaran di kuburan sambil duduk di atas kuburan, atau misalnya malah ya kalau zaman sekarang tuh apa? TikTokan gitu. TikTokan di kuburan, subhanallah. Ini apa ya? Harusnya dia tuh kalau di kuburan melihat, oh ini orang meninggal, sudah meninggal, saya tuh nanti akan masukin. Bukan malah kemudian bikin konten, ya, bikin konten, apalagi konten yang seperti itu, ya. Subhanallah. Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan serta ya bersandar atau apa namanya telekan atau misalnya apa namanya ya bersandar ya di kuburan serta menginjak kuburan tersebut, nggak boleh. Nah, bagaimana kalau kita masuk area pekuburan? Maka hendaknya kita melepaskan sendal. Jadi makruh pakai sendal di kuburan, makruh. Ya, kalau bisa dilepas. Kenapa? Sebagai bentuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak apa namanya boleh seseorang itu berjalan dengan menggunakan sendal. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Baik. Sekarang seputar membaca Al-Quran di kuburan. Nah, ini mungkin yang sebagian kaum muslimin kita ini banyak, ya. Bagaimana tentang membaca Al-Quran di area atau di kuburan? Tidak disyariatkan, ya, jawaban itu. Tidak disyariatkan membaca Al-Quran di kuburan, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada orang yang hendak mendatangi kuburan untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, selamat bagi kalian, wahai, semoga keselamatan tercurah atas kalian wahai penghuni kampung ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, semoga Allah merahmati orang yang duluan dari kami dan orang yang belakangan, wa inna insyaallahu bikumul lahiqun, dan sungguhnya kami insyaallah akan menyusul, ya, menyusul. Para ulama mengatakan Nabi itu mengajarkan kepada Aisyah ketika masuk atau berziarah kepada kubur, bacanya doa itu. Kalau seandainya membaca Al-Quran itu bagus, maka Nabi akan mengarahkan hal tersebut. Misalnya kamu baca ayat ini, kamu baca ayat itu, ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Nah, ternyata Nabi tidak mengarahkan untuk membaca sebaik-baik zikir tadi, tetapi apa? Baca doa tersebut. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya rumah itu jangan seperti kuburan. Kuburan tidak sama dengan rumah. Rumah itu hendaknya digunakan untuk baca Al-Quran. Karena kalau rumah dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah di dalamnya, setan itu apa? Lari. Sedangkan kuburan
Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan dan rumah itu nggak sama. Kalau rumah itu disunahkan untuk dipakai baca Al-Quran, kuburan tidak disunahkan menjadi tempat membaca Al-Quran. Demikian fikih hadisnya, ya. Jadi kalau rumah itu disunahkan kita baca Al-Quran, akan tetapi kalau kuburan maka tidak. Selanjutnya, memberikan penerangan pada kubur. Kuburannya kasih lampu, kasih api atau dian atau obor. Boleh tidak seperti ini? Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh demikian. Demikian yang dinukilkan ijma' atau kesepakatan dari para ulama, tidak boleh menerangi kuburan. Menerangi yang di sini yang dimaksud adalah bukan menerangi jalannya. Kalau jalannya kalau memang dibutuhkan maka dikasih, ya. Tetapi yang tidak boleh menerangi kuburan itu yang menjadikan orang itu kemudian apa? Mengkultuskan tadi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidin 'alaiha al masajid was surud, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan tersebut masjid-masjid serta lampu-lampu, dikasih lampu atau dikasih api, ya, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi kuburan gimana? Ya kalau misalnya jamaah sekalian itu mungkin pernah ke Baqi sana, kuburan para sahabat yang dekat dengan Masjid Nabawi gitu kan. Gelap atau terang? Benderang. Gelap, ya kan? Gelap, samping ini gelap. Ya. Jalannya sih terang, ya, jalan terang. Tapi kalau kuburan memang gelap, karena memang kuburan tidak boleh dinyala-nyalakan, tidak boleh dibangun apapun, ya, di situ. Yang dikubur di situ siapa? Para sahabat, orang-orang soleh itu kuburan orang-orang soleh. Seperti itu kuburannya, ya. Ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk dikasih terang. Enggak usah takut, Pak. Kuburan itu kalau lewat kita tidak ada yang namanya orang mati hidup lagi, itu enggak ada. Yang mungkin adalah apa? Ada jin-jin yang jahat yang iseng ganggu, entah itu dengan penampakan. Jadi itu tidak ada ceritanya orang meninggal itu kemudian apa? Balik lagi ke dunia, enggak. Orang sudah meninggal itu dia udah lain alamnya. Ada pun yang suka ganggu. Kalau lewat kuburan sana itu ngeri juga itu. Ya, gelap-gelap itu. Itu yang mengganggu itu adalah jin. Ya, mengganggu itu jin. Bukan roh dari yang sudah meninggal. Ya, rohnya sudah masuk ke dalam alam kubur. Termasuk yang terlarang lainnya adalah menyembelih di sisi kubur. Ya, ini juga tidak boleh. Ya. Kemudian mengkhususkan sedekah di area kubur. Mengkhususkan sedekah di area kubur. Ya. Maksudnya mengkhususkan di mana? Wah, ini mumpung di kuburan, kayaknya afdol nih kalau sedekah di sini. Sedekah kasih dengan apa? Dengan bagi uang, dengan ini, dengan air, dengan makanan atau tidak, ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu merasa butuh minum, ya, kemudian dia minum dan melihat ada orang membutuhkan, maka tidak mengapa, tanpa meyakini kekhususan sedekah di tempat tersebut, ya, di kuburan tersebut. Termasuk yang tidak disyariatkan yang lain adalah atau tidak boleh itu safar secara khusus ke kuburan. Safar secara khusus ke kuburan, menuju kubur. Ini dilarang oleh sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan banyak ulama yang lain. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarang. Nabi mengatakan la tasyuddur rihala illa thalathati masajid. Janganlah kalian khusus safar dalam urusan atau dengan maksud ibadah kecuali ketiga masjid. Kemana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu boleh. Saya pengen wisata religi ke Masjid Nabawi. Oh ya, ini sekarang udah dibuka, ya kan? Nah, ini Pak Ang paling ngerti nih ini. Ya. Udah dibuka. Ya, saya pengen wisata religi ke misalnya Masjidil Aqsa. Boleh. Kalau wisata ke Masjidil Haram ya umroh itu namanya kalau di. Tapi kalau misalnya wisata religi ke kuburan, maka ini tidak disyaratkan, ya. Berdasarkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena
dikhawatirkan itu nanti akan menimbulkan kultus terhadap kuburan tersebut. Ya. Awal-awalnya seperti itu, tapi nanti lama-lama apa? Lama-lama akan melakukan perbuatan yang mungkin di dalamnya ada kesyirikan. Tidak disyariatkan juga kebiasaan tabur bunga. Nah, tabur bunga itu bukan dari Islam, bukan kebiasaan Islam. Harusnya kalau orang berziarah kubur itu mendoakan. Adapun tabur bunga kasih air gitu kan, apa maksudnya? Tidak ada. Kalau manusia seperti kita masih hidup butuh air, seperti saya minum dulu. Tapi kalau orang sudah meninggal, Pak, maka tidak disyariatkan. Yang dia butuhkan itu doa. Kita doakan. Adapun kalau cuma tabur bunga tanpa doa, nah ini apa yang mau dicari? Ya, tabur bunga. Demikian juga kebiasaan sebagian orang, enggak semuanya, meletakkan pelepah yang masih basah. Meletakkan pelepah. Kalau dulu di zaman Nabi pelepah kurma, kalau di kita ada pelepah apa, Pak? Pisang, ya kan, yang mudah, gampang. Pisang tancepin di kuburan. Ya. Dalihnya apa? Kenapa kok ditancepin katanya? Ya, mengikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW itu beliau pernah mengikuti atau pernah melihat ada dua kuburan atau melewati sebuah kuburan, kemudian apa? Beliau menancapkan pelepah kurma. Beliau mengatakan sungguhnya ini sedang disiksa, ini penghuni kuburan sedang disiksa, dan mereka disiksa oleh dosa yang mereka anggap remeh, padahal dosa besar. Yang pertama karena kalau kencing gak cebok. Yang kedua itu namimah. Namimah itu ngomongnya jujur tapi bikin rusak, bikin gaduh. Ya, ngomong jujur tapi dengan maksud apa? Bikin gaduh. Bukan bohong, bukan fitnah. Namimah itu ya, si A ngomong misalnya 1, 2, 3, 4, dia menyampaikan 1, 2, 3, 4 persis, tapi dia sebarkan supaya terjadi keributan, kegaduhan. Dia tidak tambahin 1, 2, 3, 4, 5, enggak, atau tidak kurangin 1, 2, enggak. Dia benar-benar ya jujur, tetapi apa? Tadi itu namimah. Ya, kalau kencing enggak cebok ya banyak. Ya mohon maaf, misalnya ada orang misalnya kencing sembarangan ya, tapi tidak cebok. Tidak ceboknya itu tidak istinja. Istinja itu bisa dengan air, bisa dengan batu atau tisu, atau yang menggantikan misalnya daun atau misalnya harus. Adapun kalau misalnya maafnya habis buang itu langsung di ini lagi tanpa cebok, nah itu ya itu. Nah ini Rasulullah SAW, para orang mengatakan ini kekhususan karena beliau mengerti ini orang yang dikubur sedang disiksa. Adapun selain beliau seperti kita, maka tidak disyariatkan melakukan itu. Kenapa? Karena itu ya bisa menimbulkan suudzon kepada mayit yang dikubur. Ya, wah ini lagi disiksa loh. Kata siapa lagi disiksa? Kamu tahu dari mana? Kita nggak tahu. Makanya kalau Rasulullah SAW tahu, ya. Sedangkan kalau kita, ya kita tidak tahu. Kalau ditancapkan seperti itu, orang-orang yang melihat itu nanti akan menyangka, oh ini lagi disiksa ini. Padahal ya itu hal yang ghaib, jadi bisa menimbulkan apa? Suudzon. Jadi nggak boleh. Yang tidak boleh lainnya adalah menjadikan kuburan sebagai tempat kumpul-kumpul. Menjadikan kuburan sebagai tempat kumpul-kumpul yang rutin untuk dikunjungi baik tiap bulan atau tiap tahun misalnya, atau waktu-waktu tertentu misalnya, dan berkumpul-kumpul di sana. Itu tidak boleh. Itu namanya menjadikan kuburan sebagai Id, sebagai tempat untuk berkumpul di waktu-waktu tertentu. Ini tidak boleh, ya. Nah, kalau seseorang ingin berziarah kubur, maka berziarahlah kubur tanpa kemudian mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Sebagian kaum muslimin, ya, ini mau puasa ini kan, mau Ramadan. Itu ada yang kemudian memiliki keyakinan, oh mau Ramadan ini, ya, kita ziarah. Tidak, Anda ziarah itu nggak harus mau Ramadan. Demikian juga misalnya mengkhususkan ketika habis apa? Habis Ramadan, ya, habis sholat Id. Tidak ada syariatnya habis sholat Id misalnya, atau masa-masa Idul Fitri untuk berziarah, ya, dengan alasan kasihan udah lama nggak ditengok.
Mereka ini sudah di alam lain. Yang mereka butuhkan adalah doa. Anda bisa mendoakan kapan saja. Ya. Dari mana saja bisa. Bersedekah atas nama orang tua bisa. Tapi kalau kemudian mengkhususkan mau Ramadan, ya, Pak, saya mau puasa. Itu enggak dengar. Demikian juga ketika setelah Ramadan, ya, Pak, ini cucu semuanya ngumpul. Ya, kita lagi ngumpulin. Itu tidak disyaratkan, ya. Itu malah justru masuk ke dalam larangan, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul-kumpul. Ya, sekarang kita masuk tentang seputar membongkar kuburan. Boleh tidak membongkar kuburan, ya? Atau bagaimana ketika kuburan itu dibongkar? Apakah boleh? Apabila kuburan tersebut, ya, dibongkar, kuburan muslim dibongkar tanpa ada sebab syar'i, maka tidak boleh. Artinya kalau ada sebabnya maka boleh, ya. Misalnya seseorang itu keingetan sudah dikubur nih, oh iya, sertifikat tanah atau misalnya emas atau apa ketinggalan di situ tadi jatuh, tadi saya taruh. Harta berharga, ini harta berharga kan, maka boleh dibongkar, ya, boleh dibongkar lagi, ya. Ya, kunci mobil. Pulang ingat, kunci mobil mana? Kunci mobil tadi ketinggalan, nggak bisa pulang kita. Akhirnya dibongkar. Maka diperbolehkan. Ini adalah sebab yang syar'i. Tapi kalau tanpa sebab maka tidak boleh, ya, dibongkar. Nggak perlu, ya. Ya, nggak perlu. Tapi kalau sekalian ngambil kunci mobil tadi, Pak, tadi sekalian kunci mobil, oh ya, kuncinya lagi ketinggalan sekalian. Karena apa, amal dari dahulu para ulama salaf itu memang tali itu dilepas itu tali, ya. Baik. Nah, ketika membongkar boleh tidak kemudian membongkar secara brutal pakai eskavator, wah gitu kan? Nggak boleh. Membongkar kuburan jangan sampai mematahkan tulang dari si mayat, ya, sampai seperti itu dalam Islam. Bahkan kalau kita pelajari yang sudah kita pelajari, memandikan saja kan harus baik kan, itu tidak boleh kemudian apa, brutal. Ini sudah meninggal, ya. Ini penghargaan Islam terhadap kaum muslimin bahkan ketika mereka sudah meninggal. Nah, kalau kuburan kafir bagaimana? Kalau orang kafir yang harbi, orang kafir yang mereka ini musuh kaum muslimin, maka boleh dibongkar. Boleh dibongkar. Adapun kalau kafir zimmi yang tidak memusuhi kaum muslim, maka tidak boleh juga dibongkar. Tidak boleh dibongkar. Kalau kafir harbi boleh dibongkar, misalnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, dijadikan masjid. Ya, boleh tidak? Boleh. Masjid kampus UGM itu yang sekarang ini berdiri, itu dulu kuburan Cina, Pak. Ya, saya masih ingat waktu kecil kalau lewat situ tuh. Oh, itu memang ya kan, kalau apa, kuburan Cina itu biasanya nyari yang view-nya itu kan menghadap itu kan, menghadap apa namanya tuh, ya mungkin keyakinan mereka tuh, hills, nyari apa namanya, bahasa Indonesia apa Pak? Lembah begitu, lembah gitu. Itu dulu kuburan Cina. Terus apa? Dipindahkan, dibongkar, dibongkar, namanya juga kuburan kok, ya. Dibongkar kemudian apa? Dibangun masjid, ya boleh, ya. Adapun yang tidak boleh tadi, ini kuburannya ada, bangun masjid di situ, ini nggak boleh. Tapi kalau mindahin kuburan, pindahkan dulu baru dibangun boleh, ya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau membangun masjid, ya, di Bani Najjar, ya, di Bani Najjar. Jadi apa? Kuburan orang-orang musyrik itu dibongkar dulu, kemudian dijadikan tempatnya diganti dengan masjid. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Ziarah itu ada 3, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan, ada yang syirk atau ada yang menghantarkan kepada kesyirikan. Yang pertama adalah ziarah syar'i yang sesuai dengan syariat, ya.
itulah ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan mayat dan juga memohonkan ampunan serta mengingat akhirat. Jadi maksudnya dua. Pertama untuk mendoakan si mayat, yang kedua untuk mengingat kematian. Kalau ziarah yang tidak dicontohkan atau tidak disyariatkan, itu misalnya seseorang berziarah dengan maksud-maksud tertentu. Misalnya seseorang berziarah dengan keyakinan, wah ini kalau di sini berdoa kepada Allah itu lebih manjur kalau di sini. Nah, ini tidak sampai derajat syirik. Kenapa? Karena dia berdoanya masih kepada Allah, tetapi dia mengkhususkan tempat, meyakini tempat yang namanya kuburan itu lebih utama. Ini tanpa keterangan, nggak ada keterangan. Ini adalah ziarah yang tidak disyariatkan, atau istilah syar'inya itu, istilah dalam terminologi syariat namanya ziarah bid'ah, ya, tidak boleh. Termasuk kemudian kalau ziarah yang syirik seperti apa? Ziarah syirik itu adalah seseorang meminta kepada kubur, berziarah ke situ, minta kepada penghuni kubur tersebut agar diberikan, ya, dikabulkan permintaannya. Ini syirik, ya. Kalau yang kedua tadi, dia ini meminta kepada Allah, tapi dia nyari venue, nyari tempat yang menurut dia itu lebih mustajab. Sini sinyalnya kenceng, sini sinyalnya kenceng kalau berdoa, tanpa keterangan. Sementara yang ada keterangannya, kalau pengen cari tempat yang sinyal doanya itu kenceng, di mana, Pak? Masjidil Haram, mana itu? Berdoa di sana, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya kemudahan untuk kembali berziarah ke Masjidil Haram, berkunjung ke Masjidil Haram. Amin. Umrah. Nah, sekarang bagaimana untuk wanita? Ya. Hukum ziarah kubur untuk wanita. Hukum ziarah kubur untuk laki-laki hukumnya sunnah. Kalau untuk wanita bagaimana? Para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Ya. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, makruh. Makruh. Sebaiknya enggak, makruh itu sebaiknya enggak. Wanita itu berziarah kubur. Ini pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali, ya, dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, haram, enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Ya, ini pendapat mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama Syafi'i, ya, sebagian dari ulama Syafi'i. Pendapat yang ketiga, boleh saja, ya, boleh saja ziarah kubur bagi wanita. Ini pendapat mazhab Maliki dan sebagian atau pendapat umumnya mazhab Hanafi, ya, kalau tadi sebagian, dan sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Mengatakan makruh, yang kedua mengatakan haram, yang ketiga mengatakan boleh saja. Semuanya punya keterangan, punya dalil. Tetapi mereka semua bersepakat bahwa kalau wanita itu berziarah tidak boleh meratap. Nah, itu sepakat semuanya. Meratap itu seperti apa? Ya, menangis kemudian gerung-geru gitu. Apa namanya? Menangis terharu biru, ya, sedu-sedan begitu. Ya. Demikian juga tidak boleh juga bercampur baur dengan kaum laki-laki. Ya, itu juga diperhatikan. Maka dari itu, ya, ketika seorang wanita hendak berziarah, hendaknya dia mempertimbangkan hal tersebut. Sementara maksud ziarah itu tadi apa? Mengingat kematian dan memberikan manfaat bagi si mayat. Kalau ke sana cuma nangis, itu malah akan menjadi sebab si mayat itu tersiksa dalam kubur dan disiksa dalam kubur. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayat itu ada yang benar-benar disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Ya, ini nggak boleh. Maka yang bermanfaat, udahlah nggak usah ziarah kubur, sedekah saja untuk bapaknya atau ibunya, itu bermanfaat, itu akan sampai. Ya, jadi wallahu alam. Kalau di sini kami bawakan pendapat kami di sini penulis juga membawakan pendapat karena memang pendapatnya masing-masing punya dalil, ya. Kalau ingin lebih selamat minimalnya makruh, ya, minimalnya makruh, dan itulah pendapat resmi mazhab Syafi'i, minimal makruh untuk para wanita itu berziarah. Kalau yang lain mengatakan haram, ada yang mengatakan
juga boleh. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sekarang kalau menziarahi orang kafir gimana? Kira-kira boleh nggak Pak menziarahi kuburan orang kafir? Boleh nggak? Boleh. Tetapi maksudnya kalau tadi menziarahi kuburan muslim itu maksudnya dua. Yang pertama apa tadi Pak? Mendoakan. Yang kedua mengingat kematian. Kalau menziarahi kuburan orang kafir itu maksudnya cuma satu, yaitu apa? Mengingat kematian, bukan untuk mendoakan. Misalnya ziarah ke makam pahlawan kafir, ya, yang jelas-jelas kafir. Ya. Dari mana tahu kafirnya? Oh itu ada ininya, ya misalnya ada apa namanya palangnya atau misalnya ada tanda. Maka dibolehkan dengan maksud untuk sekedar mengingat kematian, bukan untuk mendoakan ya pahlawan yang sudah meninggal karena dia seorang kafir, ya. Demikianlah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah meminta izin kepada Tuhanku yaitu Allah agar aku memohonkan ampun untuk ibuku, tetapi dia tidak mengizinkan bagiku. Dan aku memohon izin untuk aku berziarah kubur saja, maka dia atau Allah mengizinkanku. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Yang selanjutnya